Pada abad ke-10, di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Uzbekistan, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah pandangan dunia tentang ilmu pengetahuan. Namanya adalah Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Dunia mengenalnya sebagai al-Biruni, sang jenius dari Khwarezm. Ia bukan sekadar ilmuwan. Ia adalah seorang penjelajah ilmu, seorang filsuf, astronom, sejarawan, dan ahli geografi. Namun lebih dari itu, ia adalah jiwa yang khas akan pengetahuan, tanpa batas wilayah, bahasa, ataupun agama. Al-Biruni hidup pada masa keemasan Islam, masa di mana ilmu dan iman saling menguatkan. Di tengah-tengah dunia yang sedang mencari jawabannya lewat filsafat Yunani, ajaran Hindu, hingga matematika Persia, Al-Biruni muncul sebagai jembatan yang menghubungkan semuanya. Bayangkan seorang anak muda yang pada usia belasan tahun sudah menulis karya tentang astrolabe, alat astronomi kuno yang digunakan untuk memetakan bintang dan menghitung waktu, bukan karena ia diminta tetapi karena ia haus akan pemahaman alam semesta. Namun hidup tak selalu ramah. Ketika wilayahnya dikuasai dinasti Ghaznawiyah, Al-Biruni dibawa ke ibu kota, tapi bukannya menjadi tawanan. Ia justru diberi tempat terhormat di istana Sultan Mahmud dari Ghazni. Di sanalah ia diberi akses ke perpustakaan besar dan bertemu ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Ia tak hanya membaca, ia meneliti. Ia tak hanya percaya, ia menguji. Ia tak hanya menulis untuk sesama muslim, tapi juga untuk dunia. Dalam perjalanannya ke India, Al-Biruni belajar bahasa Sanskerta, menerjemahkan kitab-kitab Indi kuno, dan bahkan menulis buku berjudul Kitab Tarikh Al-Hind, buku tentang India. Ia tak merendahkan budaya lain. Ia mengaguminya, mengkajinya, dan membaginya kepada dunia Islam dan Barat. Dan dalam astronomi, Al-Biruni adalah pelopor. Ia menghitung jari-jari bumi dengan akurasi yang mengagumkan. Hanya berbeda sedikit dari pengukuran modern, tanpa satelit, tanpa teleskop canggih. Hanya dengan logika, matematika, dan pengamatan langit. Ia juga telah menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya, jauh sebelum Galileo atau Copernicus menyuarakan hal serupa di Eropa. Tetapi Al-Biruni bukan hanya ilmuwan, ia adalah penulis besar. Lebih dari 146 karya ia hasilkan sepanjang hidupnya. Sayangnya, banyak dari karyanya yang hilang seiring waktu, hanyut oleh perang, penjajahan, dan pengabaian. Bayangkan, satu orang menulis tentang geologi dan bagaimana tanah dan bebatuan terbentuk, farmasi dan khasiat tanaman obat, matematika tingkat tinggi, kalender dari berbagai budaya, dan bahkan teori tentang cahaya dan pembiasan. Sebelum Newton menjelaskan hal itu, namun yang paling mengesankan bukan hanya isi ilmunya, tetapi kerendahan hatinya. Dalam salah satu tulisannya, Al-Biruni berkata, "Aku tidak tahu kebenaran mutlak, tetapi aku berusaha mencarinya, dan jika aku salah, aku harap waktu akan memperbaikinya." Sungguh, sikap seorang pencari kebenaran sejati. Di usia tua, ketika tubuhnya lemah dan penyakit mulai menggerogoti, seorang sahabat datang menjenguknya. Al-Biruni, yang sedang terbaring, malah bertanya tentang hukum warisan, menunjukkan betapa dahaganya ia pada ilmu, bahkan di ambang kematian. Sahabatnya berkata, "Apakah saat seperti ini masih pantas kau bertanya tentang ilmu?" Dan Al-Biruni menjawab dengan kalimat abadi, "Apakah lebih baik aku mati dalam keadaan mengetahui atau tidak mengetahui?" Hari itu, dunia kehilangan cahaya, tapi warisan Al-Biruni tetap bersinar hingga kini. Di zaman yang serba cepat ini, kita sering melupakan nilai dari mencari, merenung, dan memahami. Kita hidup di tengah informasi, tapi seringkali jauh dari hikmah. Al-Biruni mengajarkan bahwa ilmu bukan sekadar kumpulan data, tapi cara melihat dunia dengan mata yang jernih dan hati yang terbuka. Ia adalah jembatan antara timur dan barat, antara iman dan akal, antara masa lalu dan masa depan. Hari ini, ketika kita mempelajari geografi, fisika, astronomi, bahkan budaya India atau pengaruh Yunani di dunia, Islam, kita sedang menelusuri jejak langkah Al-Biruni. Bukan hanya untuk mengenangnya, tapi untuk menjadi seperti dia, seorang pencari, seorang pemikir, seorang pembelajar sejati. Inilah kisah Al-Biruni,
Seorang pria yang hidup 1000 tahun lalu, namun pikirannya 1000 tahun lebih maju. Dan mungkin di tengah dunia yang serba tergesa, kita pun bisa bertanya pada diri sendiri, apakah aku hidup hanya untuk tahu sedikit atau untuk memahami lebih dalam? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.